See, Jesus came, he had a purpose, Jadi artinya sekali lagi, Yesus datang dalam bumi ini karena ada tujuannya. Don't take your salvation so lightly. Artinya yaitu jangan meremehkan, jangan entengkan keselamatanmu. He came to save you. Karena Yesus datang untuk menyelamatkanmu. His purpose was to face the cross so that you and I Tujuannya can be saved. Tujuannya dia sekali lagi keselamatan saudara, atau tujuannya dia untuk menghadapi naik di atas salib supaya manusia itu diselamatkan. Have you ever said to Jesus or sing like this, Jesus, use me, Lord? Apakah saudara pernah mengatakan pada Yesus, Tuhan Yesus, pakai saya? Have you ever said such word? Apakah saudara pernah mengatakan Okay. seperti itu? Oh Lord, don't refuse me. Atau saudara mengatakan, Tuhan Yesus, jangan tolak saya? Have you said that before? Pernah saudara mengatakan hal seperti itu? But we often underestimate the cost of that words. Tetapi seringkali kita meremehkan atau tidak memikirkan lebih jauh harga perkataan daripada kita itu atau pernyataan kita. We very often don't count the cost. Karena seringkali kita tidak menghitung terlebih dahulu harga daripada kata-kata kita sendiri kepada Yesus. Your neighborhood, your workplace, Di dalam tetangga saudara, di dalam tempat kerjaan saudara, your family, dalam keluargamu sendiri, family friends atau di dalam teman daripada keluarga saudara, are not blessed by the Holy Ghost in you. yaitu tidak diberkati dengan Roh Kudus yang sudah ada di dalam saudara. But rather when the Holy Ghost come out of you. Tetapi mereka bisa diberkati waktu Roh Kudus itu bekerja melalui saudara kepada mereka. You understand? So you have Holy Ghost in you, I have Holy Ghost, so what? Itu apa artinya sangat sederhana. Saudara kemana-mana bilang, oh ada Roh Kudus, ya apa gunanya gitu. Only when the Holy Ghost is being flow out of you to touch somebody's life. That's a blessing. Hanya waktu kuasa daripada Roh Kudus, yaitu melalui saudara atau keluar dari saudara, bisa menjamah atau menjangkau kehidupan orang lain, baru hal itu menjadi berkat untuk orang sekeliling saudara atau kehidupan orang lain. Amen. Do you remember this? Jesus said, it is the spirit that quicken, the flesh profit nothing. Maksudnya bekerja, berapi-api gitu. The flesh profit nothing. Tapi daging kita sebetulnya tidak mendapatkan keuntungan. If we are going to become what we are designed to be, Jika kita menjadi sebagaimana Tuhan ciptakan kita, we also must be crushed. dengan jelas sekali artinya kita juga harus dihancurkan sama seperti yaitu buah zaitun itu dihancurkan atau Yesus disalibkan. So that oil can flow. Sehingga minyak itu bisa keluar daripada buah zaitun atau minyak itu bisa keluar dari kehidupan saudara. Like the olive, we also have a heart center. Sama seperti buah zaitun, yaitu kita semua memiliki biji yang keras sekali di dalam kita. That needs to be crushed. Yang perlu dihancurkan. Psalm 51, verse 16. Mazmur 51 ayat 16. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offering. Ayat 16 satu suara. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Now verse 17 is very interesting. Let's look at it. 17 itu menarik. The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. Ayat 19 bahasa Indonesia. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tenderness and brokenness. Tenderness and brokenness is the contrast to stubbornness and rebellions. Yaitu tenderness itu kelembutan dan brokenness itu kehancuran. Itu adalah kontras, artinya bertolakan belakang dengan Stubbornness and rebellions. yaitu kebebalan dan pemberontakan. Look at yourself, yeah. Dengan semua ayat-ayat ini kita harus lihat diri kita atau periksa diri kita masing-masing. In 1 Peter chapter 1 verse 4 to 10. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 4 sampai 10. Have you eaten so much of word like that every day? No, hardly. Yeah. So today we are hungry, so we are going to go through a lot of word. Itu
Jarang sekali kita makan firman begitu banyak setiap hari. I know sometimes too much cannot go inside, but it's good for you to write, get the tapes, listen again and again and again. Hopefully you change. Itu saya tahu kadang-kadang terlalu banyak, sulit untuk ditampung semuanya. Dari sebab itu baik untuk yaitu ada CD, beli CD, dengarkan lagi, saudara tulis, dan itu dengan harapan kita sendiri bisa berubah. You know, and that's why I said the you and God is so important, my friends. The vineyard of the soul. Dari sebab itu sangat penting sekali lagi, yaitu kebun anggur daripada jiwa kita masing-masing. Now, verse 4 to 10. And into an inheritance that can never perish, spoil or fade, kept in heaven for you. Ayat 4 satu suara, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara, kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. These have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Though you have not seen him, you love him. Wow. And even though you do not see him now, you believe in him. Amen. And are filled with an inexpressible and glorious joy. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita dan mulia dan yang tidak terkatakan. For you are receiving the goal of your faith, the salvation of your soul. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently and with the greatest care. Ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. That is why stand. Dari sebab itu tetap berdiri teguh. Stand. Tetap berdiri teguh. Stand firm. Tetap berdiri teguh. Don't be shaken by the pleasures of the world. Janganlah saudara tergoda atau tergoyahkan oleh hal-hal kesenangan duniawi. We as saints Kita semua sebagai orang atau imamat yang kudus need to yield ourselves, perlu yaitu menundukkan diri kita sendiri, pliable to the master, yaitu lentur di dalam tangan Tuhan kita. flexible for the master. Dari sebab itu dikatakan kita harus menjadi fleksibel, bisa dipakai oleh Tuhan kita. Okay, one last scripture and I'm going to close. Satu ayat lagi saya akan tutup. Romans chapter 9 verse 19 Yaitu di dalam Roma 9 ayat 19 until 21. sampai 21. One of you will say to me, then why does God still blame us? For who resists his will? Ayat 19, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? But who are you, O men, to talk back to God? Ya. Shall what is formed say to him who formed it, why did you make me like this? Amen. Ayat 20, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk atau demikian?
Does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for noble purposes and some for common use? Ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Will anybody here in the room say, yes, Lord? Apakah ada orang dalam ruangan ini mengatakan, ya Tuhan? I will say, yes, Lord. Dan saya akan mengatakan, ya Tuhan. You know what am I asking you to say? Saudara tahu apa yang saya minta saudara lakukan atau katakan? It's so important to understand, my friends. Karena itu penting untuk kita semua mengerti. I'm done. Saya selesai. They're very powerful scriptures. Yaitu karena ayat-ayat yang diberikan itu sangat luar biasa ya dampaknya. Apply and be pliable to the master. Yaitu saudara lakukan firman tersebut dan biarlah kita semua menjadi orang yang fleksibel atau bisa dipakai oleh Tuhan kita.